Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti pernah mengalami suatu hari ketika hati kita itu senang berbunga-bunga. Mungkin ada sebabnya, mungkin juga tidak ada sebab. Kalau dalam latihan rohani disebut konsolasi tanpa sebab. Pokoknya hati kita itu berbunga-bunga, senang sekali. Sebabnya ada atau tidak masalah. Dan ketika pada saat seperti itu, rasanya mengerjakan apa saja itu mudah dan ringan saja. Disuruh mengerjakan ini oke, mengerjakan itu oke, menolong orang no problem karena hati lagi senang. Tidak usah disuruh-suruh, kita tahu apa yang perlu untuk diri kita sendiri. Mandi, semangat. Makan, apalagi. Berbuat baik juga sama, karena hati kita senang. Tapi sebaliknya, kita juga pasti pernah mengalami. Ketika hari itu rasanya berat sekali. Lagi bad mood, melo. Banyak pikiran, banyak beban. Malas melakukan apa saja. Bahkan disuruh-suruh pun rasanya berat sekali. Karena hati kita sedang bad mood, tidak sedang dalam keadaan yang fit. Bahkan melakukan apa yang perlu untuk diri sendiri saja berat rasanya. Mau mandi ya males, makan tidak nafsu makan, apalagi menolong orang, boro-boro. Itu berarti bahwa kita perlu mengatur suasana hati kita supaya hidup kita itu lebih ringan untuk dijalani. Bagaimana caranya supaya kita bisa terus termotivasi, bersemangat, antusias menghadapi hidup? Bagaimana supaya hati kita ini penuh syukur? Nah, itu yang penting. Supaya hidup kita dijalani dengan lebih mudah. Salah satu caranya adalah menyadari bahwa hidup kita itu bernilai, singkat, dan tidak boleh disia-siakan. Nah, itu bisa memotivasi kita. Kalau firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Mazmur, ya Tuhan ajarilah aku menghitung-hitung hari hidupku supaya beroleh budi yang arif. Rupanya kalau kita sadar bahwa hidup kita itu singkat, maka karena singkat ini bernilai sekali. Tidak dengan sia-sia kita menghambur-hamburkan kehidupan dengan melakukan yang tidak penting. Apalagi dengan bad mood, melo, putus asa, wah sayang sekali. Kesadaran bahwa hidup ini bernilai akan memotivasi kita untuk terus menyambut kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Saya itu miris kadang-kadang kalau mendengar ada orang yang mengatakan, thank God, it's Friday. Itu berarti bahwa selama 5 hari, Senin sampai Kamis, setengah mati dia. Bekerja tetapi tidak bahagia. Sehingga ketika hari Jumat ada harapan bahwa selama weekend akan lebih ringan dan rileks. Dan apa yang terjadi? Apakah kemudian ringan dan rileks? Tidak. Bagaimana mungkin bisa ringan dan rileks selama 3 hari kalau 5 harinya itu stres terus? Terbebani terus. Yang ada ujungnya pada waktu weekend adalah memanjakan diri sendiri. Membayar apa yang selama 5 hari ini membuatnya stres. Maka tidak heran kalau kemudian pergi ke mall, makan enak dan sebagainya. Mending makan enak, itu pun bahaya, nanti gulanya naik. Bisa jadi pergi lalu kongko-kongko, lalu minum, mabuk. Masih mending. Kalau tidak kemudian mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Yang ada adalah lelah justru di akhir pekan. Kemudian pagi-pagi hari Seninnya, I hate Monday. Miris saya dengan itu semua. Bagaimana seluruh hidupnya dalam waktu yang singkat itu dihabiskan sebagian besar waktunya untuk stres.
Apa maksudnya coba? Hidup ini begitu berarti. Saya mendengar dan mendapatkan survei bahwa 70% orang membenci pekerjaannya. Pekerjaan adalah sebuah kewajiban yang membebani. Padahal bekerja itu mulai dari umur 20-an sampai 50-an. 30 tahun sebagian besar waktunya dihabiskan untuk sesuatu yang dia sendiri membenci. Bukan hanya tidak suka, benci. Lalu mau bahagia bagaimana ceritanya? Miris kan? Itu sama saja dengan ibu-ibu yang bercita-cita kurus, hobinya kuliner. Nggak bisa, stop lah. Tapi Romo, apakah berarti tidak bekerja? Siapa bilang begitu? Bekerja tetap, tetapi bekerja dengan bahagia. Nah itu yang penting. Bagaimana caranya bisa bahagia? Sadar yang penting. Kita tuh bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Lah kalau hidup untuk bekerja lalu untuk apa? Nanti kan pensiun juga. Dan ketika pensiun orang lain menggantikan, kita post power syndrome. Sudah sepanjang tahun stres, begitu berhenti bekerja post power syndrome, menderita stroke. Lah lalu hidup macam apa itu? Wake up. Sadar bahwa hidup itu penting sekali. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup untuk bekerja. Yang berikutnya adalah latihan kesadaran bahwa hidup ini singkat dan sangat bernilai. Jangan disia-siakan dengan melakukan yang kita sendiri tidak mau, tidak suka. Kalau bekerja, bekerjalah dengan bahagia. Kalau belajar sekolah, belajarlah dengan bahagia. Ada juga latihannya. Latihan menyadari kehidupan yang berharga sehingga kita bisa penuh syukur. Latihan pertamanya adalah dengan bangun dan kemudian bersyukur. Bersyukur sadar bahwa saya masih hidup. Itu saja. Karena setiap malam ribuan orang tidak bangun lagi, mati. Pagi-pagi sudah tidak bangun. Jadi kalau pagi bangun harus bersyukur. Saya masih hidup. Karena yang paling penting itu hidup. Bekerja, rekreasi itu hidup dulu. Mau bekerja gimana kalau mati? Maka bangun tidur harus bersyukur. Karena masih hidup. Kemudian jam 7. Sudah mandi, sudah sarapan, lihat jam 7. Wih, bersyukur lagi. Masih hidup. Jam 9. Ribet sana sini, kerja sini sana, banyak urusan. Jeda sebentar, cubit diri sendiri. Bersyukur masih hidup. Jam 11 sama, jam 12. Waduh, bisa istirahat. Bersyukur masih hidup, istirahat, makan. Makan yang sehat supaya hidupnya awet. Nah, tidak kena diabetes. Lalu istirahat sebentar, jeda. Hidup itu perlu disyukuri. Lalu jam 3, sudah lelah ngantuk, jeda sebentar, masih hidup, bersyukur. Sederhana, sesederhana itu. Sehingga kita mempunyai kesadaran bahwa hidup itu perlu disyukuri. Kemudian juga hidup kita penuh syukur. Lah setiap jam kita jeda untuk bersyukur, bagaimana tidak? Itu salah satu latihannya. Tetapi juga kemudian sadar bahwa kita lebih banyak mendapatkan anugerah untuk hidup. Bukan kita yang menggerakkan kehidupan ini. Kehidupan ini yang menyangga kita. Saya pernah didatangi seorang yang top manager, tapi stres karena tuntutannya begitu besar. Dan dia kemudian sungguh-sungguh tidak tahan lagi. Dikejar deadline, dikejar target, pekerjaan tidak ada habisnya, bahkan dilembur sampai malam, sampai dia sungguh-sungguh tidak tahan. Dan mengatakan, Romo saya sungguh-sungguh tidak tahan, tidak bisa lagi Romo. Dan saya dengan santainya, godain dia sih sebetulnya.
Ya udah kalau begitu saya tuliskan surat mengundurkan diri ya. Jangan Romo, mengundurkan diri ya gimana? Lah katanya stres, mengundurkan diri kan nanti ada yang ganti. Sebetulnya kita sendiri tidak mau. Tidak mau untuk tidak stres, kita itu memilih stres seringkali. Padahal tidak stres ya bisa, banyak jalannya. Tetapi kita itu lebih memilih dapat duit banyak, kemudian statusnya manajer, waduh, prestis. Tapi lupa biayanya begitu mahal, kesehatan, kehidupan, nyawa, relasi, keluarga, seringkali menderita begitu banyak. Sehingga lupa mana yang penting. Yang penting tuh hidup dulu, sehat dulu. Karena itu perlu keseimbangan. Melatih diri supaya memiliki banyak jeda, banyak syukur dalam hidup kita. Bukan tidak bekerja. Tidak bekerja juga stres. Tetapi bekerja pun dengan penuh syukur. Karena sadar kehidupan ini begitu penting. Dan kita begitu dicintai Tuhan. Jangan banyak khawatir, jangan membebani diri terlalu besar. Bekerja itu untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Supaya kita tetap bisa bekerja dengan penuh sukacita dan mempunyai latihan rohani yang membimbing kita setiap saat untuk bisa bersyukur. Namun, dengan kesadaran bahwa hidup itu begitu singkat, maka begitu bernilai, kita kemudian mempunyai kemampuan dan keberanian untuk tidak melakukan yang sia-sia, menghabiskan hidup kita dengan tindakan yang tidak perlu. Apalagi kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care. Jangan terlalu berbeban berat. Because you are loved. Tuhan memberkati.